Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Eva Retna Mulyani dan juga teman saya Tasya Salsabila. Nah, di sini kita akan mempresentasikan mengenai penelitian kita pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. Nah, tentunya yang diampu oleh Bu Dewi Huronaini dan juga seperti apa sih yang kita teliti? Nah, oke. Sebelumnya di sini kita meneliti sebuah penelitian mengenai berjudul Studi Meta-analisis tentang anak gifted yang dimana bersekolah daring dengan pola asuh orang tua. Oke, seperti apa sih? Yuk, mari disimak. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Anak berbakat ialah mereka yang membutuhkan aktivitas maupun layanan pendidikan yang tidak disediakan oleh sekolah pada umumnya, yang bertujuan untuk mengembangkan dengan sepenuhnya kemampuan diri anak-anak berbakat tersebut. Anak berbakat telah mendapat perhatian khusus dalam pemenuhan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu seperti perancangan program akselerasi dan pengayaan. Namun, pada pelaksanaannya, program ini dapat memberikan beberapa dampak negatif untuk anak berbakat. Dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah coronavirus. Coronavirus ini sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit dimulai dari gejala ringan hingga berat. Coronavirus ini memiliki dampak pada bidang sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan juga bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran dalam jaringan atau jarak jauh. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bisa bermakna bagi siswa. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pembelajaran daring ini membutuhkan dukungan dan motivasi serta perhatian dari orang tua secara penuh untuk anak-anak gifted yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Ketika KPM ini dilaksanakan di sekolah secara langsung, maka gurulah yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi siswanya. Tetapi di saat yang genting seperti ini yang mengharuskan KPM secara online, maka semaksimal mungkin tanggung jawab pembelajaran anak gifted diberikan kepada orang tua. Dalam pembelajaran daring seperti ini, pola asuh orang tua sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Dengan memberikan pedoman yang jelas, memantau kegiatan anak-anak, memberikan masukan dan saran dalam setiap proses pembelajaran, bersikap responsif, serta menetapkan target tentang pencapaian yang selaras dengan target yang disukai oleh anak gifted dapat meningkatkan hasil akademik anak gifted. Keluarga merupakan jenjang pendidikan pertama yang berperan penting dalam perkembangan anak. Demikian juga dengan anak gifted. Mereka pun membutuhkan bimbingan dari orang tua sekaligus sebagai orang terdekat dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi. Salah satunya yaitu pembelajaran daring ini. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan kualitatif metode meta-analisis. Tugas utama penelaahan ilmiah adalah menemukan kebenaran ilmiah yang sifatnya objektif, dapat diverifikasi, dan dikomunikasikan untuk memenuhi fungsinya, yaitu membuat deskripsi, menjelaskan pengembangan teori, membuat prediksi, serta melakukan kontrol. Untuk dapat memenuhi fungsi ilmiah tersebut, hasil-hasil penelitian memerlukan metode ilmiah yang sistematis untuk mengintegrasikan temuan-temuan atau hasil-hasil penelitian. Namun, kenyataannya telah diketahui bersama bahwa putusan yang dilakukan oleh penentu kebijakan biasanya didasarkan pada sejumlah hasil penelitian mengenai fenomena tertentu.
Oleh karena berbagai keterbatasan studi tunggal, sangat jarang terjadi putusan apalagi yang bersifat strategis yang didasarkan pada hasil suatu studi tunggal. Apakah berasal dari penelitian survei, eksperimen lapangan, ataupun eksperimen laboratorium. Keterbatasan tersebut pada studi tunggal ini bisa terjadi karena kelemahan pada alat ukur yang digunakan, cara pengukuran, waktu pengukuran, subjek penelitian maupun faktor-faktor lain yang tidak terspesifikasi. Oke, kita masuk pada pembahasan. Nah, keefektifan belajar daring pada anak gifted ini itu salah satu faktor pentingnya dipengaruhi dari pola asuh orang tua tentunya. Nah, terbukti menurut Nora Susilawati dalam penelitiannya berjudul Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Potensi Anak Berbakat atau Anak Gifted. Di sini orang tua dikatakan sebagai agen utama yang paling berperan dalam mengembangkan potensi anak berbakat. Nah, sebagai anak berbakat nih pastinya memiliki kemampuan yang luar biasa ya di bidang akademik maupun di non-akademik. Namun dari beberapa kemampuan ini tidak bisa hanya dianggap sebagai sesuatu yang positif saja, karena kelebihan yang mereka miliki sekaligus menjadi kelemahan sehingga banyak permasalahan yang muncul dengan adanya kelebihan dan kelemahannya ini. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian ini, orang tua harus peduli dan juga cermat dan aktif menyikapi dan berperan mengenai perkembangan potensi anaknya. Nah, mengartikan bahwa ketika anak gifted yang sedang melaksanakan sekolah daring ini membutuhkan perhatian khusus dari orang tua dalam mencapai kegiatannya dan hasilnya, maka pembelajarannya akan efektif dan juga optimal. Nah, dukungan-dukungan tersebutlah itu akan mempermudah anak dalam menjalin komunikasi yang baik antara anak gifted dan juga orang tua serta guru sebagai pendidik. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Nah, dalam beberapa artikel ataupun penelitian yang kita teliti, nah menurut literasi-literasi tersebut, maka kita menemukan adanya kesamaan di dalam keenam jurnal ini yang menjadi sumber utama dalam kajian meta-analisis di pembahasan kita kali ini. Yaitu apa? Yaitu mereka ataupun jurnal-jurnal ini mengatakan bahwa seorang anak berbakat itu memiliki keunikan yang tersendiri, dari salah satunya pada karakternya yang perfeksionis dalam hal belajar. Nah, sehingga perlu adanya fasilitas dan bimbingan khusus serta dukungan dari orang tua untuk anak berbakat bisa berprestasi. Nah, tidak terdapat dan juga kita menemukan tidak terdapat perbedaan dalam kajian jurnal ini karena semua sepakat bahwa walau pembelajaran dilakukan secara daring ternyata bisa teroptimalkan jika peran guru, peran orang tua ataupun lingkungan eksternalnya dapat membimbing dan juga dapat membuat keragaman kreativitas dan juga dapat membuat pembelajaran ini lebih seru dan juga lebih diminati anak-anak berbakat. Baik, sudah habis presentasi pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman yang mau ataupun yang telah mendengarkan sampai akhir, semoga mendapatkan suatu keberkahan dan juga suatu manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita sampaikan tadi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata ataupun dari kekurangan-kekurangan kami yang lain mohon dimaafkan, dan juga saya tutup wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.